Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in nama ba'du. Yang saya hormati Pak Insarul Jihad selaku Wakasek Kurikulum, yang mana mewakili Ibu Kepala Sekolah yang tidak sempat hadir bersama kita di agenda kita hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU ya, SMKN 1 Barangene. Pertama sekali, saya mohon Allah, patutnya kita selalu bersyukur ya, yang mana kita hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di forum ini, yang tentunya sesuai dengan yang sudah saya sampaikan kemarin melalui WA Group, bahwa kegiatan ini yaitu tentang berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif yang mana akan kita implementasikan di sekolah kita ini. Salawat salam selalu kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang mana guru terbaik ya bagi kita semua umat Islam. Ya Bapak Ibu rekan-rekan guru, pertama sekali saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru yang mana sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Terus yang selanjutnya saya juga ingin menyampaikan pesan dari kepala sekolah bahwa kemarin saya sudah melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum mengadakan ya kegiatan ini. Alhamdulillah beliau kepala sekolah memberikan dukungan support ya, yang mana beliau berpesan silakan disampaikan ke bapak ibu guru, ibu guru untuk sama-sama kita mengikuti kegiatan ini dengan serius, katanya pesannya beliau, karena ini tentunya akan berimbas kepada peserta didik kita terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, untuk diketahui Bapak Ibu Guru, saya saat ini sebagai peserta ya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini sudah berada di modul 2 ya. Jadi di sini ada 3 modul. Alhamdulillah modul 1-nya sudah terlewati. Ya, jadi terkait dengan apa yang akan saya sampaikan ini untuk berbagi praktik baik ini sebenarnya posisinya di modul 1, tetapi pekerjaannya sudah bisa dilakukan setelah akhir. Ya, jadi saya sekarang ini posisinya di modul 2 Bapak Ibu. Dan masih panjang perjalanan saya. Insya Allah nanti di modul 3.3 tuntasnya di tanggal 11 Desember. Ya, mudah-mudahan saya mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu, mudah-mudahan saya bisa melewati semua tahapan ini. Amin amin amin. Ya, untuk selanjutnya yaitu acara sambutan dari kepala sekolah yang mana diwakili oleh Wakasek Kurikulum kepada Pak Insarul Jihad, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati rekan kita Pak Sudirman, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir mengikuti kegiatan yang baik ini, yaitu kegiatan berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif di SMK Negeri 1 Barangene yang sudah dilaksanakan oleh Pak Sudirman selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Sumbawa Barat di SMK Negeri 1 Barangene. Alhamdulillah, puji syukur kita karena di SMK Negeri 1 Barangene ini ada teman kita, satu orang guru yang mengikuti program yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu sebagai guru penggerak, dan mudah-mudahan
dengan adanya hadirnya salah satu guru ini akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik di SMK Negeri 1 Barangena ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, kepada sahabat, kepada orang-orang yang tetap setia mengikuti sunnahnya hingga nanti di akhir zaman. Dan kita berdoa semoga nanti di padang mahsyar di mana kita akan dibariskan, dan kita berdoa semoga kita berada di belakang barisannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Sudirman ya atas kesempatan ini ya. Beliau sudah melakukan hal yang terbaik, melakukan kegiatan penerapan budaya positif sehingga sekarang ini akan dibagi kepada kita, dan kita berharap bahwa apa yang akan disampaikan nanti ini sudah dilakukan oleh Pak Sudirman ini, penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Barangena ini akan kita jadikan referensi, akan kita jadikan contoh sehingga Bapak Ibu guru semua bisa paling tidak mencontoh, mengadaptasi, merubah, menyesuaikan karena sudah dilaksanakan oleh teman kita Pak Sudirman ini. Kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti kalau diberikan sesi diskusi tanya jawab, mungkin kita bisa berdiskusi sehingga kedepannya hasilnya bisa lebih baik begitu. Mungkin demikian sambutan singkat dari saya Pak Sudirman. Saya akhiri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Sahabat Jihad saya turunkan banyak terima kasih atas sambutannya. Ya, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Ya, jadi penting untuk diketahui, saya sebenarnya di sini sebenarnya belum sepenuhnya mengimplementasikan di lingkup kelompok yang besar saja. Ya, jadi karena posisinya masih praktek, ya masih pendidikan. Kemarin saya coba di kelompok-kelompok kecil. Ya, ini Bapak Ibu guru, di materi budaya positif ini ada 5 poin yang sudah saya lewati kemarin, mendapatkan beberapa wawasan dan diharapkan oleh Bapak fasilitator dan pengajar praktik ya. Dan di situ ada permintaan di LMS tugas bahwa saya harus berbagi informasi, berbagi wawasan ya. Ya, jadi sebelum saya mulai di sini saya bukan mengajari ya, bukan memberikan ilmu. Saya di sini posisinya sebagai sama-sama kita belajar, hanya sebatas berbagi pengalaman saja, bukan untuk mengajari rekan-rekan guru, karena saya yakin ilmu dari rekan-rekan guru di sini lebih dari saya. Ya, ini 5 poin yang terkait dengan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Ya, kita kalau berbicara malah positif terkait dengan hal-hal yang positif sudah pasti mengarah ke hal-hal yang baik. Nah, jadi ini harapannya nanti kita di SMK 1 Barangena semua, bukan hanya saya selaku CGP, tetapi sama-sama kita semua stakeholder ya, kita kerjasama kolaborasi untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Yang kedua ada posisi kontrol ya. Ya, ini penting Bapak Ibu guru, nanti saya akan jabarkan. Posisi kontrol di sini yaitu posisi kontrol kita sebagai guru terhadap berbagai macam masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol, nanti kita coba jabarkan di slide selanjutnya. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ya, ini tidak kalah pentingnya. Ketika siswa kita ada masalah, sudah pasti di situ ada latar belakang yang mendasari siswa itu melakukan hal tersebut. Entah itu hal yang positif dan negatif, sudah pasti ada yang mendasarinya, yang mana atas dasar kebutuhan siswa itu. Siswa usil saja itu ada untuk memenuhi kebutuhan dasarnya Bapak Ibu. Ya, bukan hanya siswa yang rajin
disiplin dan sebagainya. Siswa yang usil juga di situ atas dasar untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi nanti kita akan coba jabarkan. Terus yang selanjutnya keyakinan kelas. Ya, jadi untuk keyakinan kelas ini kita selaku guru diharapkan untuk mensepakati bersama peserta didik untuk membuatkan keyakinan kelas. Nah, khususnya saya guru bimbingan konseling yang sudah pasti lebihnya kepada keyakinan sekolah. Nah, untuk keyakinan kelas ini nantinya akan diimplementasikan oleh peserta didik kita. Terus yang poin kelima, segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi ini yaitu tahapan-tahapan ketika kita membantu mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Ya, jadi sebenarnya saya selaku guru BK kan biasanya di sini ketika ada siswa bermasalah langsung fokusnya ke guru bimbingan konseling ya. Ternyata sebenarnya itu kita selaku guru misalkan wali kelas atau guru mata pelajaran sebaiknya menerapkan ini terlebih dahulu sebelum kita menyerahkan ke guru bimbingan konseling. Nah, jadi setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita perlu menangani dengan menerapkan tahapan segitiga restitusi ini. Ya, jadi nanti akan kita bahas di tahapan selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, penting untuk diketahui sebelum saya melakukan praktek aksi nyata kemarin, saya terlebih dahulu melakukan koordinasi konsultasi dahulu dengan kepala sekolah. Ya, karena ini penting sebagai pucuk pimpinan di sini ya. Kita harus apa-apa yang perlu kita lakukan di sini tentunya kita harus koordinasi dengan kepala sekolah. Yang selanjutnya kolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, di sini rekan sejawat bisa ketua jurusan, wali kelas, rekan-rekan guru dan sebagainya. Yang selanjutnya kolaborasi dengan orang tua siswa. Ya, jadi di sini kemarin di rapat komite ya sudah kita coba sampaikan terkait dengan tata tertib sekolah ya. Ini tentu mengarah kepada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang akan kita sepakati dengan siswa. Dan penting imbasnya juga harus diketahui oleh orang tua wali siswa, Bapak Ibu guru. Nah, jadi ini sasarannya langsung ke peserta didik. Nah, terkait dengan keyakinan kelas dan budaya positif yang akan kita implementasikan dan perlu diterapkan oleh siswa kita di sini. Balik ya nanti. Sekali-kali putar video. Masukin semua. Ya, baik Bapak Ibu guru. Nah, ini saya masih di modul 1.4 ya, budaya positif, yang mana salah satu tugas saya itu koneksi antar materi. Nah, jadi di setiap akhir tugas setiap modul itu kita selaku peserta guru penggerak ini diharapkan untuk mengkaitkan dari materi yang satu secara runtun sampai dengan ini di modul titik 14, 12, 13, 14. Jadi keterkaitan koneksi antar materi ini wajib kita buatkan. Ini salah satu tagihan tugas saya, Bapak Ibu guru. Ya, ini untuk modul 1.1-nya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Terus yang kedua nilai dan peran guru penggerak. Terus yang selanjutnya visi guru penggerak, dan yang terakhir ini di modul 1 ya, 1.4 budaya positif. Dan ini yang akan saya sosialisasikan dan berbagi prakteknya kepada rekan-rekan guru semua terkait dengan budaya positif. Jadi ini Bapak Ibu guru, untuk budaya positif kemarin Pak Jihad tidak sempat hadir ya untuk kegiatan saya pada saat pendampingan individu 2. Ya, jadi yang saya sampaikan kemarin itu yaitu terkait dengan tahapan pembuatan bagja untuk visi misi. Ya, ini sangkut pautnya ya keterkaitan antara modul yang pertama dengan selanjutnya, itu dari tahapan bagja yang saya buat kemarin akan muncul pembiasaan positif, yaitu budaya positif.
Untuk mewujudkannya dibutuhkan peran guru dengan membuat keyakinan kelas. Nah, poin yang tadi sudah saya sampaikan ya. Dari 5 itu terkait dengan budaya positif ini ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Serta guru menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan masalah siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Ya, jadi posisi manajer ini posisi puncak ya dari 5 posisi kontrol guru ya. Nah, jadi nanti kita bahas ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum ya, terus pembuat rasa bersalah, yang selanjutnya yaitu pemantau ya, dan ada manajer. Ini ada pertanyaan pematik. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda setelah saya melakukan kegiatan praktek ini, Bapak Ibu Guru? Yang pertama, disiplin positif. Nah, jadi di sini ada 4 bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Nah, ya kalau kita lihat ya flashback ke belakang, biasanya kita ketika ingin mendisiplinkan siswa, misalkan ada siswa terlambat, biasanya kita memberikan dalam bentuk hukuman biasanya. Namun guru-guru sepuan kan biasanya langsung tampar biasanya kan, dan sebagainya. Nah, kalau sekarang untuk terciptanya disiplin positif ini kita tidak dianjurkan untuk melakukan hal tersebut. Terus yang selanjutnya, upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara ortu dan anak. Nah, jadi peran orang tua di sini untuk kita implementasikan budaya positif ini sangat vital perannya. Jadi percuma ya seandainya kita selaku guru di sini kerja ekstra keras tetapi dukungan dari orang tua tidak ada. Yang selanjutnya, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Ya, misalkan ada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah atau keyakinan kelas yang sudah disepakati, sudah pasti di situ mereka harus siap untuk menerima konsekuensinya. Terus yang selanjutnya, mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungan. Ya, ini terkait dengan hubungan sosial kita ya, antar individu sudah pasti diharapkan untuk menerapkan keyakinan kelas tersebut demi terciptanya budaya positif di sekolah. Ya, ini Bapak Ibu Guru 5 posisi kontrol ya. Yang pertama penghukum. Ya, jadi di sini penghukum yaitu berada di titik terendah ya dalam kita menangani masalah siswa. Dan ini sebenarnya ada kelebihan, ada kekurangannya, tetapi kekurangannya lebih dominan ketimbang kelebihannya. Membuat rasa bersalah. Nah, jadi ketika ada siswa bermasalah di sini kita tidak memberikan hukuman ya, tetapi lebih memberikan penekanan kepada siswa itu akan berdampak penyesalan. Ini lebih berbahaya ketimbang penghukuman. Karena biasanya kalau kita memberikan hukuman selesai di situ kan. Ya, kalau kita membuatkan rasa bermasalah kepada siswa, di situ akan ada tekanan psikologis. Nah, jadi di situ kejiwaannya akan bermasalah ya. Namanya juga kita berikan rasa bersalah gitu kan. Nah, jadi lebih ke kejiwaan siswa. Nah, ini yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman juga sebenarnya bagus, cuma ada sisi negatifnya, kurangnya. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, di situ mereka merasa nyaman ya walaupun melakukan kesalahan, tetapi untuk berubah itu susah karena dia sudah merasa akrab ya, menganggap Bapak Ibu gurunya sebagai teman. Nah, jadi ini juga boleh kita lakukan, tetapi ada sisi kekurangannya. Terus yang selanjutnya pemantau. Ya, jadi pemantau ini sebenarnya datang dari inisiatif kita ya, dengan harapan siswa itu berubah betul-betul dari dalam dirinya. Nah, ini yang terakhir yang betul-betul diharapkan kepada semua kita Bapak Ibu Guru, menerapkan posisi kontrol sebagai manajer.
ini titik puncak yang terbaik dari kelima posisi kontrol kita sebagai Bapak Ibu Guru untuk menyelesaikan masa atau menghadapi masalah siswa. Ya, jadi untuk manajer ini sebenarnya kita hanya sebagai namanya juga manajer ya. Ya, jadi di situ inisiatif sendiri siswa itu datang dari pribadinya untuk melakukan perubahan tersebut dengan cara kita menekankan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati Bapak Ibu Guru. Ya, jadi ini 5 posisi kontrol tadi. Untuk penghukum membuat rasa bersalah dan teman ini posisinya datang dari luar siswa. Jadi datang dari dorongan luar ya, untuk berubah, untuk menghindari yang namanya tindakan-tindakan negatif terkait dengan budaya positif ini. Tentunya ini datang dari dorongan luar, seolah-olah kita paksakan siswa untuk berubah. Ya, jadi ini. Nah, jadi untuk penghukum dan pembuat orang bersalah ini berada di perilaku kontrol negatif Bapak Ibu Guru. Ya, ini salah satu contoh yang biasa dilakukan untuk penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti. Apa sih tadi Dek? Nah, terus tentu hasilnya nanti akan tidak baik kepada lingkungan sekolah ini. Terus membuat orang merasa bersalah, misalkan berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ya, misalkan Pak Haji ketika menghadapi siswa sudah berbagai upaya, sudah beberapa kali diberikan solusi ya terhadap masalahnya, sehingga berujung dengan menunjukkan bahwa kita kecewa terhadap siswa tersebut. Nah, jadi ini tidak boleh kita lakukan, tetapi tidak diharap. Nah, itu ya. Terus yang satunya perilaku kontrol positif ya, teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Terus yang pemantau menghitung dan mengukur. Nah, misalkan siswanya melakukan pelanggaran, kira-kira bagaimana nanti impasnya terhadap ini itu ya. Terus kita namanya juga menghitung ya. Berarti di situ memantau apa yang saya dapat kemarin itu. Pokoknya anak ini targetnya untuk berubah itu berada di antara posisi kontrol positif, cuma betul-betul belum datang dari hatinya ya, dari instruksi dari dalam hatinya. Terus yang selanjutnya posisi kontrol manajer, manajer ya. Nah, ini yang betul-betul kita Bapak Ibu Guru diharapkan untuk menerapkannya. Yaitu di sini cara biasanya kita mengajukan pernyataan pemantik ya kepada siswa, sehingga siswa tersebut dengan sendirinya akan terbuka hatinya menyadari apa yang dilakukan tersebut baik atau tidak ya. Nah, jadi nanti ketika kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah disepakati, sudah pasti siswa itu akan merasa bertanggung jawab ya, dan siap untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dan ini kita harapkan datang dari diri siswa. Beda dengan posisi kontrol penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Jadi di situ siswanya berubah karena paksaan dari luar gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu Guru. Terus yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama bertahan hidup. Ya, kemarin kita sudah diberikan berbagai macam kasus oleh LMS ya, TGNMS itu, dan Pak Pasin DPP diberikan berbagai macam kasus di situ. Tentunya beragam alasan siswa, latar belakang siswa melakukan hal tersebut. Ya, ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Misalkan di sini bertahan hidup misalkan ya bisa jadi misalkan ada siswa kita misalkan sering terlambat datang ke sekolah ya. Nah, di lain sisi jangan sampai kita harus langsung menghardik bahwa siswa ini begini begitu. Jadi paling tidak kita telusuri terlebih dahulu latar belakangnya, jangan sampai kita main menghakim sendiri ya. Kita telusuri, wajib kita telusuri terlebih dahulu terkait dengan latar belakangnya, jangan-jangan ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Nah, misalkan
misalkan siswa terlambat, sering terlambat ya, kita telusuri ketika kita dapatkan informasi baru kita akan menerapkan, mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, terus kita berikan bantuan melalui segitiga restitusi tersebut ya Bapak Ibu Guru. Misalkan yang terlambat, contoh kasus yang terlambat ini, misalkan setelah kita dapat informasi ternyata siswanya malam ini lama tidur. Nah, kira-kira lama tidur ngapain? Nah, ini kita telusuri, jangan-jangan siswanya apakah main HP atau ada pekerjaan yang dilakukan untuk menyambung hidupnya, misalkan bantu orang tuanya jualan dan sebagainya ya. Jadi wajib kita telusuri terlebih dahulu Bapak Ibu Guru latar belakang kenapa siswa ini bermasalah. Ini kasih sayang, merasa diterima ya, sudah jelas kalau ini ya. Misalnya ada siswa yang cari perhatian dan sebagainya, Ibu Dini, di kelasnya pasti ada ya siswa yang biasanya cari-cari perhatian gitu ya untuk mendapatkan kasih sayang dan merasa kita terima di keberadaannya. Terus yang satunya penguasaan ya, jadi di sini kita selaku manusia itu tentunya ingin merasa, bukan berarti berkuasa ya, bukan penguasaan dalam arti misalkan siswa di materi ini pasti ada siswa yang ingin menunjukkan bahwa saya lebih bisa dari siswa yang lain. Saya pasti lebih jago main bola daripada dia. Nah, jadi di sini perlu kita telusuri ya. Terus yang selanjutnya kebebasan. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah kebebasan, tentunya di sini tidak bisa kita paksakan ya. Nah, selama itu hal yang positif ya. Tetapi kalau yang negatif tentunya kita coba untuk memberikan dan menerapkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terus yang satunya dasar manusia untuk melakukan satu yaitu untuk kesenangan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi itu siswa usil misalnya mengganggu teman misalkan ya, di situ juga kan dia senang gitu ya, berarti atas dasar kesenangan berarti dia senang untuk mengganggu temannya. Nah, tetapi di lain sisi apa yang dilakukan itu sudah pasti melanggar dari tata tertib sekolah atau keyakinan yang sudah disepakati ya. Nah, tentunya kita akan coba menerapkan segitiga restitusi yang sudah saya sampaikan tadi demi tercapainya budaya positif di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu Guru keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif, menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Kalimat yang digunakan juga berupa kalimat universal dan positif yang bisa mudah diingat oleh para siswa. Ya Bapak Ibu Guru, di sini kita kan belum Bapak Ibu Guru di sini kan belum menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Hanya sebatas di sini yaitu peraturan sekolah, penjagaan tata tertib sekolah yang ada di sini. Cuma tata tertib ini tetap berlaku. Lebihnya ditekankan di sini kepada kita semua Bapak Ibu Guru untuk menerapkan keyakinan kelas masing-masing. Misalkan wali kelas ya, terus Bapak Ibu Guru mata pelajaran ya, jadi bisa menerapkan keyakinan kelas. Bentuknya seperti apa? Ya, jadi dari tata tertib atau aturan kita buatkan ini kita rubah ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif. Misalkan di sini dilarang mencoret tembok misalkan ya. Nah, jadi di sini untuk kita membuat keyakinan kelas itu harus dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Ya misalkan merusak dalam bentuk ajakan lah gitu, jangan dalam bentuk larangan. Nah, karena apa? Imbasnya nanti kalau dalam bentuk ajakan itu siswa lebih akan menerapkannya ya. Kalau larangan itu berarti dia hanya sekedar menghindar saja. Kalau dalam bentuk kalimat-kalimat positif ajakan dia insya Allah ya bukan berarti dihindari ya, tetapi betul-betul diimplementasikan berdasarkan dari keinginan dorongan dari hatinya ya. Jadi ini keyakinan kelas yang perlu disepakati. Dari keyakinan yang sudah disepakati sudah pasti nanti ujungnya finalnya akan terciptanya nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu Guru.
Ya, dari setiap keyakinan yang disepakati tentu mengarah kepada nilai-nilai nilai-nilai kebajikan. Misalkan salah satu contoh, bertanggung jawab, saling menghargai ya, kebersihan, keamanan dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kita buat dan kita sepakati terhadap siswa kita masing-masing. Yang selanjutnya, yang terakhir, segitiga restitusi. Ya, jadi ini maksudnya ketika kita berhadapan dengan siswa yang bermasalah, ya di situ kita sudah pasti ada inisiatif untuk melakukan memberikan bantuan solusi terhadap masalah yang dipilih siswa. Yang mana ada 3 tahapan yang akan kita lakukan di sini. Yang pertama, menstabilkan identitas siswa. Terus yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi yang terakhir ini menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, sebenarnya belum bisa kita terapkan kalau kita belum membentuk keyakinan kelas masing-masing. Ya, ketika keyakinan kelas sudah terbentuk, sudah pasti baru terkoneksi dengan pengimplementasi ya, kita praktekkan dari segitiga restitusi ini, Bapak Ibu Guru. Nah, jadi di sini ada umpan balik dari siswa ya, yang sudah saya praktekkan kemarin untuk menerapkan segitiga restitusi. Nah, jadi ini ya. Siswa atas nama Nurul Bayani jarang mengikuti mata pelajaran, khususnya mata pelajaran olahraga. Itu pun ketika mengikuti kadang kurang bersemangat. Laporan dari guru olahraganya bahwa Nurul sudah 5 kali pertemuan tidak ikut mata pelajaran olahraga. Berdasarkan laporan tersebut, saya berinisiatif memanggil Nurul untuk melakukan restitusi. Nah, ini kemarin saya coba mempraktekannya, Bapak Ibu Guru ya. Ya, ini yang sudah saya coba praktekkan dalam kelompok kecil. Ya, insya Allah nanti mudah-mudahan kita di sini semua bisa melakukannya, Bapak Guru. Cut gak? Cut. Memang aku pernah, sekarang saya nggak pernah berhasil lagi itu, nggak pernah berhasil speaker. Ya, ini saya coba menerapkan ya dari segitiga restitusi terhadap kasus yang sudah saya bacakan tadi, yaitu seorang siswa sering tidak mengikuti mata pelajaran olahraga. Ya, jadi di situ si Nurul Bayani ini tentunya melanggar ya dari keyakinan kelas, yaitu tidak menghargai Bapak Ibu gurunya. Setelah saya telusuri, ternyata siswa ini dasar kebutuhan yang ingin dipenuhi yaitu kebebasan, Bapak Ibu guru. Iya, dia merasa ingin bebas ya, karena memang di situ bukan tidak ada bakat minatnya. Itin nokai beri mata pelajaran olahraga. Jadi ingin merasa bebas terkait dengan bakat minatnya. Nah, ini yang saya tangkap, dan setelah saya coba menerapkan segitiga restitusi, alhamdulillah dia sudah siap untuk menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ya, ini kemarin ada umpan balik ya dari siswa. Ada 2 kasus sebenarnya saya praktekkan kemarin. Mereka sinyalnya perpustakaan. Ada yang nggak pingin so.
Banyak sih nanti. Nyambung. Seperti hanya dengan dia. Menolak akses ini seperti ini enggak? Ini sudah baik ya? Menolak akses ini kan? Oh iya sih bermakai kira listrik kayaknya sampai salah. Tanggal 23. Sampai ditempur sinyal seluruh XR sih pakai apa? Telkomsel. Kira-kira XR kan memang mau langganan sebenarnya. Jadi dari dua kasus ya, siswa atas nama Nurul Bayani dan Gilang Ramadan kemarin sudah saya coba melakukan segitiga diskusi ya terkait dengan masalah yang mereka hadapi, dan di situ kita minta umpan balik ya setelah pasca melakukan mengikuti kegiatan restitusi Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah setelah mereka mengikuti ini mereka merasa apa yang sudah dilakukan itu melanggar ya dari kegiatan kelasnya, dan siap mereka untuk memperbaikinya. Bagaimana cara memperbaiki? Tentunya mereka mulai mengingat dan mengimplementasikan kembali terkait dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ya, jadi demikian Bapak Ibu Guru dari kegiatan saya di modul 1.4 ini tentang budaya positif sekolah. Ya, jadi dari apa yang sudah saya paparkan mungkin ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan guru, untuk itu dipersilakan. Ya, siapa Ibu Mira? Seraimu. Sini ya ini nah. Makanya ya harus disorting. Ada mix satuan. Berarti hentikan karena itu ya. Nanti dipotong itu di situ. Oke. Dulu aja apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Sugir. Pemaparannya sangat luar biasa dan menambah wawasan untuk kita. Di sini saya ingin menanyakan, kebetulan semester kemarin itu untuk memenuhi kebutuhan kita di PMM kemarin, saya mengambil topik yang kita disiplin positif. Salah satunya yaitu jadi di dalam kelas saya sudah membuat keyakinan kelas, mungkin bisa kita bilang seperti itu. Jadi contohnya seperti kami di dalam kelas itu membuat aturan-aturan yang harus ditaati oleh siswa-siswi yang ada di kelas 11 PHP waktu itu. Kemudian ada jadi untuk membuat aturan-aturan itu kita berdiskusi, maksudnya apa saja yang akan kita sepakati. Misalnya saat masuk kelas harus tepat waktu, kemudian dan lain sebagainya. Dan misalnya kalau di RPS harus saat masuk langsung menggunakan APD segala macam seperti itu. Nah, di situ sudah ada juga konsekuensi jika mereka melanggar. Nah, salah satunya itu yang saya terapkan membersihkan lingkungan sekolah untuk pelanggaran pertama. Kemudian jika dia masih melakukan pelanggaran tersebut, pelanggaran keduanya nanti langsung ke ini, saya suruh membersihkan kamar mandi. Kemudian jika dia masih melakukannya lagi, maka nanti akan dilakukan pemanggilan orang tua jika siswa ini terlambat. Kebetulan yang kami sepakat itu jika mereka terlambat masuk kelas, misalnya jam 7.15 harusnya sudah ada di kelas tapi belum masuk, seperti itu Pak. Nah, di sini kesepakatan kelas itu sudah dibuat, tetapi dalam pengimplementasiannya sehari-hari itu masih kurang dapat saya terapkan seperti itu. Misalnya mereka sudah melakukan pelanggaran
pelajaran. Nah, kemudian untuk menerapkannya secara konsisten itu agak susah begitu Pak. Kemudian bagaimana cara Bapak seperti yang yang tadi sudah dipaparkan, cara pendekatan Bapak, cara Bapak berkomunikasi dengan siswa-siswi yang bermasalah tersebut agar mereka tahu ini salah dan mereka dapat mengoreksi dirinya dan mulai memperbaiki tingkah lakunya dan menyesuaikan dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati seperti itu. Mungkin itu saja Pak, karena saya secara pribadi masih kurang dapat berkomunikasi mungkin ya dengan siswa itu untuk mereka ini salah loh nak, seperti itu Pak. Mungkin bagaimana cara Siam mungkin memberikan ke saya gambaran supaya saya juga bisa menerapkan ke siswa saya nanti saat pembelajaran seperti itu. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Miradora atas pertanyaannya. Ya, ternyata di sini sudah ada rekan kita di sini yang sudah mencoba menerapkan ya dari disiplin positif ini, yang mana sudah disepakati keyakinan kelasnya, khususnya di jurusan atau di kelas di 11 APHP. Ya, jadi seperti yang sudah dipaparkan tadi, siswa ini sudah beberapa kali melanggar dari keyakinan kelas tersebut. Dari awalnya secara lisan ya, terus disepakati seandainya masih mengulangi lagi akan diberikan sanksi ya. Ya, jadi mungkin di sini alangkah lebih baiknya kita hindari kontrol negatif ya. Salah satu contoh tadi memberikan hukuman. Ya, karena apa? Hukuman di sini susah sekali untuk merubah siswa. Karena sehabis kita berikan hukuman, tuntas di situ saja selesai. Seolah-olah siswa ini sudah menyelesaikan kewajiban atau konsekuensi dari apa yang dilanggar. Saya kemarin terlambat masuk kelas. Iya, paling disuruh bersih. Sehabis menunaikan kewajibannya, selesai di situ. Sudah pasti nanti akan diulangi lagi. Ya, terkait dengan pertanyaannya Ibu Mira ya, kira-kira bagaimana penerapan yang sebenarnya ya. Ya, jadi kemarin saya coba mempraktekkan ya terhadap 2 kasus ini. Yang pertama tentunya di situ kita coba menenangkan siswa ya. Jadi di sini ada validasi tindakan ya. Validasi tindakan di sini kita coba menenangkan terlebih dahulu siswa, kita basa-basi. Terus yang selanjutnya puncaknya di situ yaitu menanyakan ke kelas ya. Ya, di sini kita coba telusuri kira-kira siswa, kamu tahu enggak? Biasanya kita tanyakan, lempar pertanyaan terbuka ya. Kira-kira siswa ini melakukan hal tersebut benar atau tidak ya. Jadi di situ dia dengan sendirinya akan berpikir, saya melakukan ini sudah pasti karena melanggar ya. Namanya juga remaja, tahu mana yang baik, mana yang benar ya. Kita tahu jawaban dari siswa tersebut. Terus setelah kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan tadi, di situ kita mulai masuk untuk memberikan tekanan ya terkait dengan keyakinan yang sudah disepakati. Seandainya mereka masih seperti itu ya, tidak ada perubahan terkait dengan implementasi keyakinan kelasnya, sudah pasti nanti puncaknya nanti kita coba koordinasi ya dengan guru bimbingan soling untuk memberikan konseling gitu ya. Karena apa? Memang kalau saya pikir sih untuk penerapannya ya susah-susah gampang saya, karena ini berdasarkan teori yang kita praktekkan itu ya beda berbagai macam karakter individu siswa ya. Tetapi tidak ada salahnya kita coba kembali ya Ibu Mira untuk membuka kembali. Di situ kan tidak ada segitiga institusi di situ di pelatihan mandirinya kemarin. Untuk disiplin positifnya yang dipelajari di PMM itu untuk pelatihan mandirinya tidak sampai ke segitiga institusi ya. Jadi mungkin bisa sama-sama kita pelajari bersama ya untuk memprakteknya, karena kalau saya menjelaskan secara detail di sini saya posisi juga masih belajar ya. Jadi hanya sebatas apa yang sudah saya praktekkan sejak tadi, kita coba memberikan
melayangkan pertanyaan terbuka, apakah siswa ini melakukan hal tersebut baik atau tidak. Ketika dia tahu, kita coba telusuri di situ latar belakang kira-kira apa penyebabnya dia terlambat ya. Ibu Mira mana tidak sampai menanyakan sampai di situ ya? Sempat Pak, ada beberapa misalnya kayak si Dendi, kenapa telat anak, misalnya saya bilang, maaf ibu, saya kasih makanan dulu sapi saya dulu, itu yang agak terlambat gitu. Nah kemudian saya kasih tahu dia kalau seandainya dia telat, kita sudah menyesuaikan dengan yang sudah kita aturan-aturan yang sudah kita buat itu. Kemudian dia mungkin masih belum bisa mengatur waktu, jadwal segala macamnya. Misalnya waktu dia harus menyelesaikan tugas di rumahnya itu dari jam berapa dan harus ke sekolah itu jam berapa, mungkin di situ dia masih kurang bisa mengatur. Jadi mungkin saran dari saya, alangkah lebih baiknya ketika kita dapat informasi dari siswa, jangan sampai kita langsung bungkus bahwa apa yang disampaikan ini benar gitu kan. Nah, siapa tahu siswa ini tidak jujur, mungkin bisa nanti kita kolaborasi dengan orang tuanya, apakah benar dari pernyataan yang disampaikan oleh siswa tersebut. Karena khawatirnya kalau siswa ini menyampaikan pernyataan yang tidak benar, ya susah juga kita untuk nyampe ke perubahan yang lebih yang mana datang dari hati siswa tersebut. Ya, jadi itu tanggapan dari saya. Terima kasih atas pertanyaan Bu Mira. Mungkin ada rekan-rekan guru yang lain? Ya, silakan Bu Ros. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang telah dibagikan oleh Pak Sudirman tentang berbagi praktik baik, yaitu tentang budaya positif. Nah, di sini kalau yang disampaikan tadi oleh Bu Mira tentang disiplin positif, karena itu yang didapatkan kemarin untuk pembuatan video di PMM-nya Bu Mira. Kalau saya kemarin dapat di suasana kelas. Kalau kita lihat hampir sama. Nah, di sini kalau di suasana kelas kemarin, kalau saya tetap ada keyakinan kelas terus kesepakatan kelasnya. Nah, di sini kalau saya, ini bukan pertanyaan Pak Sudir, sekedar masukan atau kita sharing aja. Nah, di sini karena sudah diketahui semua oleh Bapak Ibu guru di sini dengan kelas saya, kelas 11 sampai HP, atau sekarang kelas 12. Nah, di sini ingin saya melakukan praktek seperti itu buat keyakinan kelas, kesepakatan. Sementara mereka yang 4 orang itu, kalau kita buat keyakinan kesepakatan begitu, mungkin semuanya keluar dari SMK Brangene. Kalau kita lihat yang 4 itu, jadi sehingga saya Pak Sudir selalu terkendala dengan hal itu. Sebenarnya ingin sekali melakukan hal seperti itu. Bagaimana supaya anak-anak itu bisa berubah segala macam. Dan di sini intinya seperti yang disampaikan oleh Pak Sudir, kita itu harus kerjasama. Di sini bukan hanya Pak Sudir sebagai guru BP yang mengatasi setiap masalah yang terjadi dengan anak-anak kita. Kita guru itu semua harus kerjasama. Nah, jangan nanti misalnya ada masalah langsung diserahkan ke Pak Sudir. Kita sebagai wali kelas atau sebagai guru biasa langsung aja coba untuk menangani. Siapa tahu kita bisa selesaikan di situ supaya tidak dibawa ke Pak Sudir untuk setiap masalah yang kita hadapi di anak-anak. Karena kecuali kalau seperti saya, kasusnya anak-anak saya, kalau sudah sampai saya tidak bisa mengatasi dan itu harus membuat perjanjian di depannya Pak Sudir sebagai guru BP, baru saya bawa ke Pak Sudir. Nah, intinya di sini betul dikatakan oleh Pak Sudir, kita harus bekerja sama untuk budaya positif di sini, betul sekali. Dan terima kasih Pak Sudir sudah menyampaikan berbagi praktik baik kepada kami guru-guru di SMK 1 Brangene ini. Dengan adanya ini kami bisa menambah pengalaman kami, menambah ilmu kami tentang bagaimana cara berbagi praktik baik itu dengan rekan-rekan sejawat. Karena setiap apa yang kita lakukan di tempat kerja, kita pasti akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan guru yang lain. Kalau tidak seperti itu, mungkin apa yang akan kita lakukan itu tidak akan berhasil.
Nah, di sini apa namanya? Kebetulan ada Pak Wakakur kemarin untuk kelas 11 APHP 12 APHP yang sekarang sebenarnya saya ingin mencoba di kelas lain gitu, supaya saya ingin sekali saya melakukan seperti yang Pak Sudir bilang itu, kita ada pembanding untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan dengan yang 4 orang itu sebenarnya, supaya bisa menambah pengalaman saya bagaimana cara mengatasi anak yang sedikit yang tidak saya bisa atasi dengan yang banyak itu, karena saya ingin melihat bagaimana suasana di kelas yang ternyata katanya Pak Jihad harus kita ikuti perkembangannya. Dari kelas 11 itu saya ikut ke kelas 12 dan setelah saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Sudir tadi itu betul-betul berterima kasih saya dengan adanya materi yang disampaikan seperti ini. Dan ini dapat, bukan hanya saya, mungkin teman-teman guru yang lain itu dapat menambah ilmu, menambah wawasan kita, dan kita intinya marilah kita bersama-sama saling merangkul untuk membawa SMK yang 1 Brangeneng ini ke arah yang lebih baik. Ya. Terima kasih Pak Sudirman atas ilmunya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bu Rosdiana saya aturkan banyak terima kasih atas masukan ya untuk kita semua. Ya, jadi sebenarnya di sini saya bukan tadi katanya Bu Ros memberikan ilmu ya. Ya, jadi di sini saya sama-sama kita belajar, bukan hanya mentransfer ilmu tetapi hanya berbagi pengalaman saja Bu Ros. Nah, karena saya yakin rekan-rekan guru di sini juga ilmunya lebih baik daripada saya. Ya, jadi saya tertarik dari apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Ros ya. Dicoba untuk di kelas yang lain ya, bukan hanya di kelas binaannya. Sebenarnya di sini bukan hanya untuk wali kelas, bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran yang lain. Karena apa? Karena di SD sudah tentu di situ ada guru kelas kan. Nah, kalau di tingkatan jenjang yang lebih tinggi seperti di SMP dan SMK, di situ tidak semua mata pelajaran guru mata pelajaran mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas. Jadi bisa saya terapkan di kelas-kelas yang lain, bisa ya, terkaitkan mungkin kesepakatan saya dengan siswa di kelas yang lain boleh diterapkan. Nah, kalau untuk wali kelas di situ mungkin kan lebih secara secara umum gitu kan terkait dengan lingkungan. Kalau untuk guru mata pelajaran mungkin di lingkup pada saat jam pelajarannya ya, mungkin misalkan ketika Ibu Rosdiana atau Pak Haji masuk kelas, di situ kesepakatannya misalkan saling menghargai ya, misalkan Bapak Ibu ya dan sebagainya. Ya, tentu di situ harapannya akan terciptanya nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi itu terima kasih Ibu Ros atas masukannya. Saya aturkan terima kasih. Mungkin ada dari rekan-rekan guru yang lain juga. Ibu Anita, Pak Mas, Ibu Devi. Ya, kalau memang tidak ada, mungkin saya akan coba ya menarik kesimpulan ya dari apa yang sudah sampaikan. Ya, jadi di sini kita diharapkan untuk betul-betul menciptakan yang namanya budaya positif di sekolah ini. Jadi hal-hal yang sudah kita terapkan pola lama ya, jadi mulai dari sekarang kita coba tinggalkan. Misalkan salah satu contoh, kita sering menghadapi siswa yang bermasalah, langsung kita ingin memberikan hukuman dan sanksi. Nah, jadi ini sebenarnya tidak bagus ya, karena di situ posisi kontrol negatif Bapak Ibu guru. Nah, jadi kita dihimbau untuk menerapkan posisi kontrol yang positif, yang mana puncaknya itu yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Kalau kita sebagai manajer, posisi siswa di situ sudah pasti dengan harapan perubahan itu datang dari hatinya siswa, tidak ada dorongan dari luar atau mereka berubah karena paksaan dari Bapak Ibu gurunya. Ya, jadi ini ya kesimpulan yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya-budaya positif di sekolah yang perlu kita implementasikan di SMK 1 Brangeneng.
Nah, jadi demikian, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah menyempatkan waktu berpartisipasi di kegiatan berbagi praktik baik saya ini. Ya, jadi demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.